Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Muhammad Hatta merupakan proklamator Indonesia sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau merupakan sosok negarawan yang telah mencerminkan nilai-nilai berakhlak ASN. Pertama, berorientasi pada pelayanan. Beliau selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dari perjuangan beliau untuk membangun ekonomi kooperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dalam hal akuntabel, beliau adalah sosok yang bertanggung jawab, sederhana, jujur, dan tidak memanfaatkan jabatan di atas kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dari ketika beliau mengembalikan sisa dana pengobatan kepada pemerintah dan mengembalikan emas milik negara yang berada dalam pengelolaannya. Hal ini menjadi bukti bahwa beliau menolak segala bentuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Tak hanya dalam hal akuntabel, beliau adalah sosok yang berkompeten. Hal ini tercermin dari kecerdasan, pendidikan tinggi, dan dedikasinya dalam pengembangan diri. Beliau bukan hanya sebagai pimpinan politik, tetapi juga seorang pendidik. Beliau tidak lagi aktif menjabat sebagai wakil presiden, beliau aktif mengajar di berbagai universitas, menulis buku, dan menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan bangsa. Bung Hatta juga dikenal dengan sosok yang harmonis. Dalam perjuangan kemerdekaan, Bung Hatta lebih menekankan diplomasi dan jalur damai dibanding konfrontasi bersenjata. Ia aktif dalam perundingan dengan Belanda dan dunia internasional untuk mencapai kemerdekaan melalui dialog dan negosiasi. Di masa kepemimpinannya, meski Bung Hatta dan Soekarno memiliki perbedaan gaya kepemimpinan, Bung Hatta tetap menjalin hubungan kerja yang saling menghormati. Bahkan setelah mundur sebagai wakil presiden pada tahun 1956, ia tidak menyerang Soekarno secara pribadi, melainkan mengkritik dengan elegan dan objektif. Selanjutnya, Bung Hatta juga memiliki sifat yang loyal. Sejak masa mudanya di Belanda, Bung Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia dan menjadi pemimpin pergerakan nasional di luar negeri. Ia meninggalkan kenyamanan hidup dan karir akademiknya di luar negeri demi pulang ke tanah air dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai adaptif yang bisa kita ambil dari Bung Hatta yaitu beliau selalu berinovasi dan memunculkan ide yang berdampak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya, beliau pernah menggagas ide untuk mewujudkan koperasi sebagai sistem ekonomi nasional dan menulis buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun untuk memperkuat dasar pemikiran koperasi di Indonesia. Dengan ide-ide tersebut, dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, di mana koperasi masih menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Dan nilai kolaboratif yang bisa kita ambil dari beliau yaitu beliau sangat sering melakukan pekerjaan dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk mewujudkan Indonesia yang damai, merdeka, dan sejahtera. Contohnya, beliau pernah mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda bersama dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Berkolaborasi dengan Insinyur Soekarno menjadi pasangan presiden dan wakil presiden dan berhasil memerdekakan negara Indonesia. Beliau juga sering melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah berkompromi agar sila pertama dari Pancasila dapat dirubah supaya bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia.